Berasa artis Cak pakai ini. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi hari ini kita mau riding dari Denpasar. Kita mau coba San Mori. Aduh, goblok. Ini gak enak setelannya. Ulang lagi lah ininya. Kita mau. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita mau riding dari Denpasar ke arah Kintamani. Jadi kita mau nyobain ZX25R, tapi ini yang tahun lama ya, tahun 2023 ke bawah sepertinya. Jadi belum, displaynya masih yang analog biasa, digital analog biasa. Daerah Sunset Road, perjalanan kurang lebih 2 jam. Oke, kita lanjut nanti kalau udah di jalan. Oke, ini kita di Jalan Imam Bonjol. Nah, seperti dilihat ya, motor ini knalpotnya udah diganti, jadi berisik banget sumpah. Buat nyetir tuh ya maklum ya, masih pertama nyobain ini ZX25R. Agak malu sih dilihatin orang gara-gara knalpotnya berisik begini. Cuman kalau kita bahas motornya ya, ini masih enak banget. Suara 4 silindernya itu mantap. Tapi ya, ini ternyata lumayan panas. Di kaki itu dia lumayan panas. Kalau bisa dilihat di sini, kita jalan santai 55 km per jam kayak gini nih, dia suhunya bisa sampai 98. Ini lurus. Tapi kalau di engine brake ini enak banget suaranya. Tuh. Nggak apa-apa. Depan aja mau ngambil kanan. Cukup. Kita sampai daerah Jalan Ahmad ya, ini ya, nggak tahu ya daerah mana ini. Masih di Denpasar ternyata. Ini lumayan rame hari ini ternyata. Masih banyak orang berangkat kerja kayaknya, sama antar anak sekolah. POV motor ini dipakai harian. Ternyata kalau lewat jalan-jalan macet kayak gini ya memang bukan peruntukannya sepertinya ya. Jadi yang ganggu tuh cuman panas di kaki. Itu aja sih. Kalau posisi riding sama ini menurut saya sih lebih enak ini daripada pakai GSX. Soalnya joknya asli empuk banget. Kalau GSX itu joknya masih agak keras guys. Oh, ini joknya enak banget. Kalau posisi nunduknya sih ya 11-12 sih ya. Memang enaknya dibawa kenceng gini gengs. Ini lurus.
adrenalin. Oke, nanti kita lanjut lagi di depan. Oke, ini mulai naik di daerah Ubud. Tadi lihat sudah mulai banyak sawah-sawah. Maaf ya geng, suara knalpotnya bikin budek. Jalanan ke arah Ubud ini banyak sawah, banyak lewatin sawah, jadi banyak hijau-hijau seger di mata gitu. Ini bisa dilihat kan di kanan kirinya itu semuanya masih banyakkan sawah nih. Nah kayaknya ini lagi musim tanam ya, jadi sawahnya itu banyak yang masih hijau, jadi bukan yang sawah kering gitu. Nah ini kanan kirinya sebelah sini malah sawah semua hijau-hijau. Seru sih, enak memang kalau touring ke daerah atas itu, ke arah Kintamani, ke arah Bedugul, itu view-nya masih bagus-bagus. Di sini jalanannya cukup kecil ya, sayangnya kalau misalnya ke arah atas itu memang jalannya cukup kecil dan cukup ramai juga. Apalagi nanti kalau misalnya hari libur atau weekend gitu, itu cukup padat biasanya. Oke, ini saya mau sharing, kita nyewa motor ini itu dari ini rental, nanti dicantumin di description juga Instagram tempat sewa motor ini. Di harga satu hari itu atau per hari sewanya itu sekitar 800.000. Nah untuk penyewaan ini tuh teman-teman nanti akan diminta untuk deposit juga gitu senilai 800.000. Jadi di awal itu kita in total 1.600.000 ya, tapi nanti begitu sudah selesai dikembalikan, jika tidak ada masalah apapun, yang 800.000-nya itu yang tadi digunakan untuk deposit akan dikembalikan lagi begitu. Nah di situ juga banyak sih pilihannya motor gedenya gitu. Selain yang 250 cc ada yang kemarin itu apa ya, Royal Enfield juga ada, Triumph juga ada. Jadi pilihannya juga bermacam-macam. Tapi spesialisnya dia sih kebanyakan Vespa gitu. Kalau teman-teman mau rental Vespa itu bisa di sini juga, di ini rental. Ini kita habis foto-foto, sekarang mau lanjut lagi. Kosong. Tadi nemu tempat bagus buat foto-foto, sekelilingnya sawah, jadi kita berhenti dulu. Ini masih di daerah, tadi lewat, ini masih di Ubud, tadi lewat nasi ayam Kedewatan Bumanggu. Jadi kita lewat jalur yang sisi sini guys. Nah, dua jalur ya, kita nggak lewat yang kota Ubudnya. Keren banget. Sudah sampai sawah-sawah.
sudah mau masuk daerah Kintamani, jadi jalanannya udah mulai kosong di sini. Dan anginnya, hawanya udah mulai dingin, jadi enak banget. Bikin kaki itu nggak panas, kena hawa panas nih. Wah, aku panas banget. Ini nanjak terus, gengs. Ini nggak tahu ya suaranya masuk apa enggak, gara-gara knalpotnya berisik banget ini. Enggak, ini yang bisa meredam adalah ganti knalpot. Saya kasihan kalau lewat misalnya kayak sekolahan atau pura, itu nggak enak pakai. Ini kita masih lurus arah Kintamani, nggak tahu. Nanti kita lihat apakah masuknya bayar atau enggak. Oke lah, ini tadi kita harapannya sih sebenarnya ngincer yang ZX 2024 ya, yang LCD-nya, yang udah pakai LCD untuk speedometernya. Cuman ternyata ready-nya adanya yang di biasa tempat kita langganan nyewa itu yang tahun 2003 ke bawah, yang masih takometernya masih analog gitu. Iya, maksudnya tahun dari 2000, kalau nggak salah ya, dari 2003 atau 2002 ke bawah itu modelnya sama semua kayak gini. Takometernya itu yang belum LCD TFT color gitu. Cuman karena penasaran juga, sekalian ngerasain bawanya gimana, ridingnya gimana, pakai ini enak apa enggak. Sebenarnya sama-sama aja, cuman beda di speedometer doang kalau nggak salah ya. Tapi asli ini enak banget, nggak intimidating. Terus dia juga lebih nggak capek. Sekali lagi ini masih lebih capean pakai GSX daripada bawa ini, karena ini kan masuknya kelasnya harusnya sport touring ya, bukan full sport gitu. Itu gengs, masih berapa menit, 14 menit, 8 kilo lagi sampai ke checkpoint. Pas harusnya ini setengah 11, jam 12 ngebrans sambil dinginin mesin dulu, baru kita lanjut lagi. Nggak apa-apa, aku belum pernah soalnya ke Pahdi. Nanti kalau mau jajan lagi di Ubud ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi gengs di depan. Ya, mulai mendung gengs. Hati-hati ya, ini nanti tanjakan belok. Oh, tapi kalau dibilang lemot juga ternyata agak lemot juga ini ya. Oke, ini kita ke kanan ya, kita nyebrang kanan. Yuk. Turunan, remnya dimainin. 4 menit lagi. Ini Elago. Nggak tahu, kayaknya Elago juga udah pernah deh. Wah, Gunung Baturnya ketutup awan, tutup kabut. Ada Starbucks. Ini kayaknya dulu bukan Starbucks deh, baru kan ini. Oke, kita sampai di kiri jalan guys. Parkir mana Pak? Oh sini. Oh dah, iya. Ini kita udah turun dari Kintamani, sekarang menuju ke spot kedua yang masih di sekitaran Ubud. Kenapa milih rutenya ke sini? Soalnya biar nggak terlalu panas. Kan bisa dilihat di sini kalau nggak macet, anginnya banyak, supply-nya. Ini suhunya di 80-an, 84, 85. Wah, tapi kalau tadi di macet-macet di Denpasar bisa 100. Ini yang nggak enak itu, ini kan posisinya masih standar ya, posisi kakinya juga masih bawaan standarnya. Itu tuas remnya itu kekecilan, jadi kaki itu harus agak ke dalam buat nginjek rem belakangnya gitu. Mungkin kalau
misalnya punya sendiri sih ini bisa diganti yang agak lebar dikit, atau sekalian diganti yang aftermarket ya, yang ke atas itu lagi lebih enak kayaknya ngeremnya. So far kalau handlingnya ini enak sih, buat ngeliat-ngeliat masih oke. Ya nggak intimidating, nggak berat juga. Nih daerah Kintamani, daerah sini nih banyak guguk nyebrang. Kanan lah. Oh sini. Sini boleh ya? Oke, sampai. Duh. Aduh. Oke, ini kita lanjut lagi tadi dari Wayah Cafe and Resto yang di daerah Ubud ini tadi. Saya lihat tadi tempatnya menarik ya, jadi bangunannya itu cukup estetik, jadi banyak orang yang kesini itu untuk berfoto gitu di bangunan tersebut. Secara makanannya juga enak sih. Nah ini kita mengarah ke balik lagi ke arah ke Gianyar Kota, terus kemudian kita mengarah ke Tol Bali Mandara karena kita pengen nyobain naik motor melewati jalan Tol Bali Mandara. Mau kunci tak motornya? Ternyata kurang.
Sekali lagi. Jadi tadi itu ternyata ada kejadian lucu guys. Saldonya ternyata tidak cukup. Dikirain saldonya masih ada, ternyata tidak. Jadi harus pinjam. Untung yang satunya saldonya masih ada, jadi bisa lolos. Walaupun tadi udah ada yang antri di belakang. Ini salah satu spot wajib kalau kalian motoran di Bali. Jadi kalian wajib harus lewat nyobain tol Bali Mandara karena experience-nya seru banget di sini. Kapan lagi gitu kan? Mungkin selain di sini ada di Surabaya ya, di Suramadu jalan tol bisa dilewati oleh motor gitu. Tapi yang ini full jalurnya itu panjang, kita naik motornya itu di atas tol, di atas laut juga. Jadi keren banget, kalian harus nyobain. Oke, ini kita sampai di penghujung jalan tol Bali Mandara. Dari sini kita belok kiri ke arah Nusa Dua. Tapi sebelumnya kita mau cari Indomaret buat ngeres sebentar, buat cari minum ya. Nah di sini harusnya ada Indomaret di sebelah kiri jalan. Kalau nggak salah ini setelah Minimart. Nah ini kan ada Indomaret, kita ngeres dulu di sini. Baru setelah itu nanti lanjut lagi ke arah Pantai Nusa Dua. Oke, ini kita lanjut lagi setelah tadi istirahat di Indomaret sebentar. Ini kita masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua. Di sini banyak hotel-hotel bintang 5 ya. Ini ada Westin, terus ada Merusaka juga. Ini kita mengarah ke pantai Nusa Duanya, Pantai Mengiat. Nah ini udah masuk ke jalan depan menuju ke Pantai Mengiatnya. Sini kita akan bayar retribusi parkir. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like, subscribe, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.